Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogi di sini. Kita lanjut ke tutorial Android berikutnya. Setelah kemarin kita belajar mengenai layout, saat ini kita akan belajar mengenai resource string ya. Apa itu resource string dan bagaimana penggunaannya? Kita akan langsung lihat saja di code-nya. Ini adalah tampilan yang terakhir kita buat. Kemudian kita coba ganti jadi vertikal saja untuk orientationnya, jadi nanti ke bawah seperti ini ya. Nah, semisal kita buat sebuah edit teks ya, edit teks dimana width-nya berarti sesuai lebar ke kanan, berarti kita gunakan match parent. Untuk height-nya sesuai dengan kontennya saja, berarti web content ya. Lalu kita tutup dengan seperti ini. Ini adalah cara untuk membuat sebuah inputan ya, kayak inputan semacam ya, username, terus nama dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya kita buat sebuah button ya, button seperti ini, lalu width-nya masih sama, berarti ke kanan ya, sesuai dengan parent-nya, berarti match parent. Kemudian untuk height-nya berarti sesuai dengan konten tersebut, berarti wrap content. Kemudian saya tutup saja seperti ini. Nah, sebagai contoh, semisal di bagian button ini kita kasih tulisan gitu ya. Tulisannya berarti kita kasih dengan teks ya, Android text, semisal input data. Munculnya tulisan seperti ini ya, input data. Hanya saja ketika kita arahkan kursor kita ke sini, nah akan muncul peringatan bahwasanya hardcode string input data should be use string resource. Kenapa seperti ini? Karena kita menuliskan tulisan input data ini itu secara hardcode atau langsung di sini ya. Begitu juga dengan teks-teks yang ada di sini, semuanya akan muncul peringatan seperti itu. Kenapa? Karena semisal input data atau tombol button seperti ini itu kita buat di beberapa tempat gitu ya, maka semisal ada perubahan kita harus mengubah satu persatu gitu. Nah, dengan adanya resource string maka kita dapat cukup mengubah satu tempat dan semua button akan berubah tulisannya ya. Nah, untuk membuat resource stringnya kita bisa lihat di bagian folder di sini ada folder values. Folder values ini di dalamnya ada folder string ya, string.xml. Kita bisa klik string.xml-nya. Di sini nanti akan muncul beberapa macam resource string yang sudah didefinisikan ya. Kita tinggal copy salah satu saja ya di sini ya. Saya copy lalu taruh di bawah. Nah, name-nya bisa kita ganti dengan pendefinisian variabel yang kita inginkan ya, misal submit gitu. Nah, untuk submit ini kita ganti menjadi input ya, input data ya, input data. Nah, maka kita sudah mendefinisikan sebuah resource string bernama submit dengan tulisannya berupa input data. Maka ketika kita masuk ke XML yang tadi ya, yang teksnya itu bisa kita ganti dengan tanda add, lalu kita kasih string, tinggal diganti namanya tadi adalah submit ya. Nah, submit seperti ini dan hasilnya masih sama, munculnya adalah input data ya. Resource string ini sangat bermanfaat ketika kita sudah membangun sebuah aplikasi yang sangat besar dan kita bisa membuat semacam template untuk string ya, template untuk string di berbagai macam view. Oke, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjut di video berikutnya.